warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sedikit cerita nih, 2 tahun terakhir ini Indonesia lagi menangani kasus kesehatan yang disebabkan oleh virus. Yaps, kita tahu bersama yaitu penanganan tentang COVID-19. Ya, jadi COVID-19 merupakan salah satu virus SARS-CoV-2 yang memiliki infeksi pada saluran pernafasan. Yang kita tahu bahwasanya organ pernafasan merupakan organ vital pada manusia. Organ yang diserang adalah organ vital, yaitu pada sistem pernafasan manusia. Jadi, ketika tidak ada penanganan secara tepat dan cepat, maka akan menyebabkan yaitu kematian. Maka dari itu, pemerintah Indonesia bahkan dunia menggalakkan adanya percepatan vaksinasi untuk seluruh warganya, di mana hal itu bertujuan untuk meminimalisir infeksi di setiap orangnya gitu. Ya, kita tahu bahwasanya infeksi COVID-19 di setiap orangnya akan berbeda, mulai dari badai sitokinin dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke Sobat Biologi, hari ini kita akan belajar tentang virus. Karena tadi sebelumnya kita udah tahu nih bagaimana sih COVID-19 itu, terus bagaimana cara menginfeksinya. Namun kita belajar tentang dasarnya, yaitu tentang apa saja sih ciri-ciri dari virus dan bagaimana mereka dapat berkembang biak. Begitu. Oke, Sobat Biologi, jadi tujuan pembelajaran kita dari materi ini adalah yang pertama, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri dari virus. Yang kedua adalah kita mengetahui konsep cara berkembang biak ataupun daur hidup dari virus. Materi pokok ada 2 pada materi ini, yang pertama ciri-ciri virus dan daur hidup virus. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah ciri-ciri virus. Masuk ke pembahasan yang pertama adalah tentang ciri-ciri virus. Ciri virus yang pertama adalah aseluler. Jadi virus itu tidak memiliki inti sel, begitu. Kemudian yang kedua adalah ukuran. Yang kita tahu virus memiliki ukuran yang sangat mikroskopis, yaitu sekitar 20 sampai 300 mm saja, lebih kecil daripada bakteri. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki asam nukleat, tapi hanya satu saja, antara DNA ataupun RNA. Ciri yang keempat adalah mereka memiliki asam nukleat yang akan diselubungi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Ciri berikutnya adalah mereka hanya bisa hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Kemudian virus bisa atau dapat dikristalkan, begitu. Kemudian yang terakhir, mereka memiliki beragam bentuk, dari mulai silinder, oval, polihedral, dan kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu ciri dari virus. Yang pertama adalah yang ada di belakang atau di gambar ini merupakan bentuk representatif dari virus. Virus yang kita tahu bersama bahwasanya memiliki ukuran 20 sampai 300 mm, di mana satunya mewakili dari 1000 mm. Bayangkan, mereka sangat lebih kecil daripada bakteri. Maka dari itu, untuk mengamati dan mengetahui bagaimana virus dapat menggunakan alat bantu, yaitu berupa mikroskop elektron dengan perbesaran 50.000 kali. Oke Sobat Biologi, selanjutnya yaitu tentang gambar yang ada di sini. Ada dari atom sampai dari manusia. Mereka semuanya memiliki bentuk dengan ukuran masing-masing. Dari yang harus menggunakan alat bantu dan seperti manusia tanpa menggunakan alat bantu. Pada gambar yang ditunjukkan bahwasanya terdapat beberapa gambar dari mulai atom, kemudian sampai dari telur ayam dan manusia. Semuanya memiliki ukuran yang berbeda. Virus berada di tengah-tengah antara bakteri dengan atom, di mana virus memiliki ukuran yang tadi saya sebutkan, yaitu 20 sampai 300 mm. Semuanya menggunakan alat bantu berupa mikroskop elektron, mikroskop cahaya, dan langsung menggunakan mata telanjang.
Sobat biologi, selanjutnya adalah ciri virus, yaitu memiliki asam nukleat. Virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu RNA ataupun DNA. Jadi ada virus RNA atau virus DNA. Contohnya adalah virus RNA, yaitu TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Jadi TMV ini atau Tobacco Mosaic Virus itu akan menginfeksi tumbuhan tembakau atau daun tembakau dengan indikasi daun tembakau akan berwarna sedikit bercak kekuningan. Maka dari itu biasanya daun yang sudah terinfeksi virus akan gagal panen. TMV atau Tobacco Mosaic Virus pertama kali ditemukan oleh Arthur Mayer, di mana mereka menemukan adanya bercak kuning di daun tembakau. Namun penyakit ini justru menular ke pohon atau ke tumbuhan tembakau yang lain. Maka dari itu kemudian diteliti jenis makhluk hidup apakah yang dapat menyebabkan penyakit ini, penyakit di dalam daun tembakau. Setelah diteliti ternyata virus ini memiliki bentuk seperti mozaik. Jadi mengapa disebut dengan Tobacco Mosaic Virus? Jadi contoh yang lainnya yaitu asam nukleat yaitu RNA, virus DNA yaitu salah satunya adalah bakteriofag, di mana virus yang memakan bakteri. Jadi maka dari itu setiap virus itu hanya memiliki satu saja asam nukleat antara RNA ataupun DNA. Oke, berikutnya adalah ciri bahwasanya virus memiliki asam nukleat DNA ataupun RNA yang diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Jadi, asam nukleat pada virus yang diselubungi oleh kapsid itu disebut dengan nukleokapsid. Ya, benar banget Sobat Biologi, jadi ada dua jenis nukleokapsid, antara telanjang ataupun akan diselubungi oleh suatu membran. Contohnya nih, jadi yang pertama adalah nukleokapsid yang telanjang. Contohnya adalah TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Sedangkan nukleokapsid yang diselubungi oleh membran itu contohnya ada di virus influenza. Oke Sobat Biologi, selanjutnya adalah tentang struktur virus. Jadi yang kita tahu bahwasanya virus memiliki beragam bentuk, dari oval, polihedral, kemudian kompleks, serta silinder. Nah, yang kita tahu seperti gambar struktur virus. Struktur virus itu memiliki dari kepala, bagian kepala, dan serabut ekor. Ya, jadi virus itu umumnya akan berbentuk hablur atau kristal. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya virus itu memiliki bentuk yaitu kompleks atau berbentuk dengan polihedral. Jadi bentuk dari kepala virus itu yang kompleks, secara kompleks itu disebut dengan polihedral. Sedangkan berbentuk polihedral ya, sedangkan bagian ekornya itu berbentuk silinder. Dan ada terakhir yaitu serabut ekor. Oke Sobat Biologi, pembahasan berikutnya adalah kita masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu daur hidup virus. Ya, jadi Sobat Biologi, virus itu dapat berkembang biak pada sel hidup, di mana virus akan berkembang biak pada tumbuhan, bakteri, ataupun hewan serta manusia. Jadi, infeksi yang ada di virus itu tergolong menjadi dua jenis, yaitu daur hidup secara litik dan secara lisogenik. Oke Sobat Biologi, jadi pada daur litik virus itu memiliki 5 tahapan atau 5 fase. Yang pertama adalah fase absorpsi, yang kedua adalah fase penetrasi, yang ketiga adalah fase replikasi ataupun sintesis, yang keempat adalah fase perakitan, dan yang terakhir adalah fase pembebasan atau disebut dengan fase litik. Jadi setelah fase penetrasi, selanjutnya adalah fase sintesis. Jadi di fase sintesis ini fag itu akan merusak DNA. Nah, kemudian fase DNA itu fase atau DNA yang sudah dirusak itu kemudian menjadi bahan untuk mensintesis fag atau DNA fag yang baru dan untuk mensintesis kapsid yang baru. Selanjutnya adalah fase perakitan. Jadi di fase perakitan bahan-bahan tadi itu disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan DNA dan kapsid yang baru untuk fag yang baru.
Kemudian yang terakhir adalah fase pembebasan ataupun litik. Jadi setelah sel bakteri itu pecah ataupun lisis, kemudian fag-fag yang baru ataupun ratusan fag yang baru itu dapat keluar gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih. Jadi ada pembedaan antara fase yang pertama yaitu dari fase perakitan, kemudian ada fase absorpsi. Oke sobat biologi, selanjutnya adalah daur hidup virus secara lisogenik. Jadi infeksi secara lisogenik ataupun daur hidup ini sebenarnya sama dengan litik, namun perbedaannya adalah ada 4 dari fase, yaitu pertama ada fase absorpsi, ada fase penetrasi, fase penggabungan, dan yang terakhir adalah fase replikasi ataupun sintesis. Oke sobat biologi, jadi penjelasannya sama dengan fase litik, kemudian ada fase penggabungan. Jadi DNA fag itu akan bergabung dengan DNA bakteri, di mana ada salah satu gen itu tidak selalu aktif teman-teman. Jadi ada satu gen saja yang aktif, di mana gen yang aktif ini berfungsi untuk mengkode protein reseptor untuk tetap menjaga. Jadi kodenya itu protein reseptor untuk tetap menjaga bahwasanya harus ada gen yang tidak aktif. Oke sobat biologi, selanjutnya adalah fase sintesis atau replikasi, dan yang terakhir adalah fase lisogenik. Jadi pada fase sintesis ini ataupun replikasi, profag akan bereplikasi dan diikuti oleh DNA profag yang bereplikasi juga. Jadi profag dan DNA fag itu sama-sama bereplikasi mengikuti pembelahan dari sel bakteri. Nah kemudian itu akan menghasilkan 2 sel anakan, masing-masing itu mengandung gen fag. Jadi ketika pembelahan maka akan diikuti oleh pembaruan atau perbanyakan DNA fag. Oke, selanjutnya saya sudah sajikan latihan soal tapi hanya satu saja. Nah, sobat biologi dapat menganalisis secara bersama-sama dengan teman ataupun guru pendamping. Jadi yang pertama adalah virus dapat bereproduksi dengan melekatkan atau masuk ke organisme lain ataupun sel inang yang lain. Jadi kemudian DNA dimasukkan ke sel inang dengan tujuan untuk apa? Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, sobat biologi, benar, jawabannya adalah B, seperti pada gambar yang saya sajikan. Selanjutnya adalah saya menyediakan link yang sudah ada pada gambar yang nantinya juga akan saya sediakan pada deskripsi box di bawah. Ya teman-teman, itu semua pembahasan dari ciri-ciri virus dan cara daur hidup virus. Nah kesimpulannya bahwasanya virus itu merupakan aseluler, kemudian memiliki beragam bentuk dari polihedral, oval, silinder, serta kompleks. Kemudian ukurannya yang sangat mikroskopis hanya dari 20-300 mm. Nah untuk daur hidupnya ada 2 jenis, ada dari fase litik dan fase lisogenik. Keduanya dapat dibedakan dari DNA yang masuk kemudian dan profag yang dapat bereplikasi. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Jadi mohon maaf ya ketika pembahasan materi virus ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat biologi.